Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk teman-teman mahasiswa semua. Jadi, pada video kali ini saya akan menjelaskan berkaitan dengan Social Business Model Canvas. Jadi, ini adalah materi lanjutan dari Business Model Canvas. Langsung saja kita mulai videonya. Nah, pada slide ini saya akan menjelaskan setidaknya ada 14 kategori atau segmen yang harus kita isi di dalam sebuah social business model canvas. Nah, berbeda dengan materi sebelumnya, yaitu berkaitan dengan business model canvas, bahwa hanya ada 9 kategori atau segmen yang harus kita isi. Beberapa kategori sebenarnya sama saja, misalnya ada key resource, ini sama saja, kemudian ada key activity juga sama saja, kemudian ada income structure sama, kemudian ada juga customer dan beneficiaries, nah gitu. Nah, hanya saja di dalam social business model canvas ada beberapa segmen baru. Di antaranya yaitu ada mission value, kemudian ada objektif, kemudian ada juga impact measure, kemudian ada output measure, cara kita mengukur objektif tadi. Nah, gitu. Nah, lebih jelasnya kita lanjut ke slide berikutnya. Di sini teman-teman semua bisa melihat bahwa di dalam business model canvas hanya ada 9 kategori, sedangkan di dalam social business model canvas ada sekitar 14 kategori. Dan ini adalah beberapa segmen-segmen baru yang sebelumnya tidak ada di dalam business model canvas. Ada mission value, ada objective value, kemudian ada impact measure, output measure, kemudian yang kemudian yang membedakan juga bahwa meskipun di sini teman-teman bisa melihat di dalam customer relationship di sini. Nah, kalau di social business model canvas itu disebut dengan customer beneficiaries engagement. Jadi, kita tidak hanya berbicara kepada soal konsumen saja, tapi kita juga berbicara soal penerimaan manfaat. Karena sebagaimana materi-materi saya sebelumnya, bahwa ketika kita berbicara tentang social business, ada dua objek lah yang mungkin akan kita jadikan target sasaran, yaitu selain konsumen itu sendiri, ada juga yang namanya penerima manfaat. Dan dalam beberapa contoh social business bisa jadi ya, bahwa konsumen dari bisnis kita ya, dia juga merupakan sebagai penerima manfaat daripada bisnis sosial yang kita lakukan. Nah, jadi seperti itu. Jadi perbedaannya adalah terdapat 14 sama 9 segmen. Nah, jadi kita awali dengan yang namanya key resource. Ya, sama seperti business model canvas, bahwa di dalam social business model canvas kita juga berbicara soal aset atau kemudian modal apa saja yang paling penting yang harus kita miliki sebelum bisnis tersebut benar-benar dijalankan. Sehingga kedepannya kita tidak menemui kendala-kendala bahwa segala sesuatu aset atau modal dalam bentuk misalnya itu uang, atau kemudian dalam bentuk bangunan kantor, atau kemudian gudang, atau kemudian ruko yang akan kita sewa, sudah kita miliki, kita sudah punya rencana kemana akan menyewa ruko mungkin, atau kemudian kemana kita akan membangun toko gitu. Nah, harapannya ke depan proses kegiatan dari organisasi sosial bisnis yang akan kita jalankan itu tidak menemui kendala. Nah, segmen berikutnya yaitu key activity. Artinya aktivitas apa saja yang menjadi inti atau kegiatan yang paling utama dari bisnis sosial yang akan kita jalankan. Misalnya bisnis sosial kita bergerak di bidang jual beli barang. Artinya salah satu aktivitas utama yang akan kita lakukan yaitu menjual barang kepada konsumen. Dan bisa jadi konsumen ataupun pembeli barang kita tersebut merupakan sekaligus penerima manfaat gitu. Atau dalam bentuk lain, bahwa bisa jadi konsumen yang membeli barang kita itu merupakan, ya, mereka
yang bukan penerima manfaat. Jadi ketika kita mendapatkan keuntungan dari hasil jual beli barang dengan konsumen, kemudian kita mengalokasikan sebagian atau sepenuhnya kepada penerima manfaat yang baru di luar konsumen yang tadi sebelumnya kita telah melakukan transaksi jual beli barang tersebut. Baik, nah ini kita masuk ke segmen berikutnya yaitu channel. Yang harus pastikan bahwa eh, hampir mirip dengan channel pada bisnis model Canvas, bahwa pada pada segmen ini kita bercerita lah atau mengungkapkan sekiranya bagaimana nilai dari bisnis atau nilai dari produk dan jasa yang akan kita jual tersebut sampai kepada konsumen dan juga kepada penerima manfaat. Jadi kita harus memikirkan secara dua langsung lah, secara paralel, dua kemungkinan bagaimana caranya nilai yang telah kita tentukan sebelumnya tersebut sampai kepada konsumen dan juga kepada penerima manfaat. Baik, nah ini untuk yang segmen berikutnya yaitu cost structure, bahwa hampir mirip lah dengan bisnis model Canvas yang telah saya jelaskan pada materi sebelumnya, bahwa memang pada segmen ini kita akan menuliskan berbagai macam biaya yang kemungkinan akan muncul selama proses atau selama kita menjalankan bisnis sosial. Misalnya tadi sewa, kemudian ada misalnya kita akan eh, gaji karyawan kita, mungkin kemudian ada mungkin keempat pajak gitu. Nah itu semua hal tersebut sebisa mungkin kita identifikasi. Jadi kita tidak akan terkejut dengan biaya-biaya yang mungkin akan muncul di kemudian hari. Nah, ini eh, pada intinya berbicara soal sosial, value proposition ini hampir mirip dengan value proposition yang ada di bisnis model canvas atau BMC. Intinya adalah bahwa di dalam segmen ini kita tidak eh, menuliskan barang atau jasa. Akan tetapi kita menuliskan sekiranya nilai apa yang ingin kita jual ataupun pesan apa yang ingin kita sampaikan kepada konsumen. Begitu. Nah, segmen berikutnya yaitu non-target stakeholder. Artinya pada segmen ini kita menulis kira-kira pihak mana saja ataupun kemudian organisasi apa saja atau kemudian kelompok mana saja yang akan terdampak dari proses atau bisnis yang kita lakukan. Dan yang patut disadari ataupun diingat bahwa di dalam segmen non-target stakeholder ini kita bukan menulis konsumen ataupun penerima manfaat dari sosial bisnis yang akan kita jalankan, tapi adalah mereka-mereka siapapun itu di luar daripada konsumen dan juga penerima manfaat, yang mana kedua elemen ini sudah atau akan kita tuliskan di dalam customer and beneficiaries segment. Baik, nah pada segmen ini, kalau teman-teman semua ingat bahwa di BMC kita hanya mengenal satu, yaitu customer saja. Nah, pada social business model Canvas, kita menambah satu lagi elemen di dalam segmen customer ini, yaitu penerima manfaat. Bahwa patut kita sadari sesuai dengan tujuan ataupun visi awal daripada social business, yaitu memberikan manfaat seluas-luasnya, sehingga manfaat tersebut bisa jadi kelompok, bisa jadi individu. Kemudian nah di sini dalam segmen ini kita tulis siapa saja orang-orang yang akan menerima manfaat dari social business yang akan kita jalankan. Pertama mungkin kita bisa melist mulai dari konsumen. Misalnya tadi ada mungkin mereka yang sudah berpenghasilan di atas UMP, kemudian atau mereka-mereka yang sudah punya gaji mencukupi gitu. Nah, kemudian siapa saja penerima manfaatnya? Yaitu mungkin mereka yang belum memiliki pekerjaan,
ataupun fresh graduate, orang yang baru lulus kuliah begitu. Nah, itu nanti disesuaikan dengan social value yang sudah kita tulis sebelumnya gitu. Baik, pada segmen ini, segmen customer beneficiaries engagement, kita mencoba memfasilitasi bagaimana cara memperbaiki atau kemudian meningkatkan value yang sebelumnya telah kita rumuskan. Jadi harapannya kita memberikan semacam tempat feedback atau kemudian umpan balik daripada konsumen dan juga penerima manfaat, sehingga kita dapat meningkatkan nilai ataupun pesan yang ingin disampaikan dari produk atau jasa yang kita jual kepada konsumen, dan juga penerima manfaat akan mendapatkan manfaat yang lebih baik, lebih banyak dari sebelumnya. Nah, semua hal tersebut ditulis di dalam Customer Beneficiaries Engagement. Baik, untuk selanjutnya yaitu kita berbicara soal income structure, bahwa ini sangat mirip sekali dengan bisnis model Canvas, bahwa di dalam segmen ini kita menulis sekiranya dari mana saja ataupun pendapatan jenis apa saja yang memungkinkan akan diperoleh oleh sosial bisnis yang kita jalankan. Bisa itu tadi dari jual beli, kemudian yang menjadi keuntungan adalah kita juga bisa mendapatkan dana dari donatur. Nah, itu disesuaikan dengan sekiranya apakah memungkinkan bagi bisnis kita untuk dimasuki investor ataupun donatur tadi. Selanjutnya yaitu mission value. Bahwa ini cukup baru, memang segmen ini belum ada di bisnis model Canvas. Di dalam segmen ini kita mendeskripsikan ataupun menuliskan kira-kira target jangka panjang seperti apa yang akan dicapai oleh bisnis kita. Dan pada mission value ini kita bisa berandai-andai dan tidak harus terukur, dalam artian kita bisa menulis misalnya mengurangi kemiskinan ataupun kemudian meningkatkan pendapatan keluarga gitu, kepala keluarga, ataupun eh, menyediakan lapangan pekerjaan baru bagi perempuan ibu rumah tangga. Nah, silakan teman-teman sekalian melakukan explore, dan jangan lupa untuk disesuaikan dengan value proposition yang telah ditentukan ataupun yang akan ditentukan di dalam sosial bisnis yang akan dijalankan. Nah, selanjutnya yaitu objektif. Ini juga sangat baru, belum ada di bisnis model Canvas. Yang membedakan objektif dengan mission value adalah bahwa di dalam segmen objektif ini kita harus menulis sedetail mungkin, sebisa mungkin terukur dalam bentuk angka atau kemudian persentase gitu. Misalnya kita tadi menyebutkan untuk membuat lapangan pekerjaan baru di dalam mission value tadi ya. Kita akan membuat lapangan pekerjaan baru bagi perempuan ibu rumah tangga. Nah, di dalam objektif ini kita kemudian mendeskripsikan dalam bentuk angka, misalnya tersedianya 10 lapangan pekerjaan baru, atau kemudian meningkatkan pendapatan kepala keluarga dari sebelumnya RP mungkin 1 juta menjadi 1.500.000. Nah, pada intinya adalah pada segmen objektif ini kita harus bisa mengukur dalam bentuk kuantitatif, sehingga bisnis yang kita jalankan tersebut dampaknya terukur dengan jelas. Baik, selanjutnya yaitu impact measure ataupun cara mengukur dampak gitu. Nah, bahwa ada hubungan antara impact measure dengan mission value. Artinya bahwa segmen ini digunakan untuk mengukur segmen ini. Jadi begitu ya teman-teman sekalian, bahwa pada segmen impact measure kita mendeskripsikan ataupun menjelaskan bagaimana cara kita mengukur mission value yang telah kita sebutkan sebelumnya. Jadi seperti yang telah teman-teman buat
beberapa presentasi di minggu lalu, salah satu cara ataupun mengukur dampak dari bisnis sosial adalah menggunakan dengan metode SROI atau Social Return on Investment. Nah, itu bisa digunakan untuk mengukur dampak sosial daripada bisnis sosial yang kita jalankan. Nah, berikutnya yaitu output measure, bahwa output measure juga digunakan untuk mengukur objektif yang telah kita definisikan sebelumnya. Bahwa tadi kita jelaskan di dalam objektif kita akan meningkatkan atau menyediakan 10 lapangan pekerjaan baru bagi perempuan ibu rumah tangga. Nah, bagaimana cara kita mengukurnya? Yaitu dengan cara mungkin satu survei atau kemudian melakukan wawancara gitu. Dan semua metode yang sekiranya fit dan cocok digunakan untuk mengukur objektif yang telah kita sebutkan di sini tadi bisa digunakan oleh teman-teman sekalian. Nah, dan ini yang terakhir, governance, artinya tata kelola. Atau kemudian kalau di dalam literatur yang saya sebutkan di awal bahwa governance bisa juga refleksi kepada siapa pihak yang akan mengelola bisnis sosial yang akan dijalankan ini, atau kemudian bagaimana cara mengelolanya. Dalam beberapa kasus misalnya ada seperti materi-materi yang saya jelaskan sebelumnya bahwa bisa jadi sebuah bisnis antara bisnis komersil dengan bisnis sosial itu terpisah gitu loh. Nah, kemudian apabila dalam konteks ini ataupun contoh kasus ini, maka kita harus memastikan siapa yang akan mengelola bisnis sosial ini gitu loh. Apakah perusahaan yang mengeluarkan ataupun membentuk departemen bisnis sosial tadi, ataupun akan dilempar kepada pihak ketiga yang lain gitu. Nah, ini cukup rumit memang, tapi akan mudah nanti kalau kita berangkat menggunakan kasus. Nah, saya akan lebih detail menjelaskan secara spesifik bagaimana cara penggunaan berbagai macam item yang saya jelaskan di sini pada materi selanjutnya. Jadi tetap sampai ketemu di materi berikutnya berkaitan dengan bagaimana cara kita menerapkan ataupun menggunakan social business model canvas, langsung studi kasus, langsung berkaca pada fenomena-fenomena yang ada di lapangan, dan saya pastikan saya akan menggunakan ataupun mengidentifikasi bisnis sosial yang sudah jalan. Jadi sehingga teman-teman sekalian bisa merefleksikannya, bisa membayangkannya gitu. Mungkin cukup sekian dulu untuk video kali ini. Semoga materi yang disampaikan tadi cukup jelas, dan apabila teman-teman sekalian punya pertanyaan, silahkan disampaikan di grup atau kemudian bisa juga chat personal. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.